Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ardian, NPM 1814009, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kali ini saya akan menjelaskan video untuk mata kuliah Sejarah Maritim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan pemerintahan maritim di Nusantara, serta hubungannya dengan dunia luar. Oke, yang pertama ada kekuasaan dan pemerintahan maritim serta hubungan dengan dunia luar pada masa Orde Lama, yaitu Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini juga secara umum menyatakan bahwa seluruh kekuasaan laut yang ada di Nusantara ini sekitar di antara dan di dalam kepulauan Republik Indonesia adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Juanda juga tentunya berkaca pada betapa mudahnya Indonesia pasca deklarasi kemerdekaan tahun 1945 yang dimana diblokade oleh Belanda melalui laut. Bisa saja terjadi kondisi-kondisi ini yang serupa, tentunya sangat merugikan bagi Indonesia itu tersendiri. Dan tujuan dari deklarasi Juanda ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ini untuk mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, dan yang kedua menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Nah, yang ketiga ini mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ini ada isi dari deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 ini yang berisi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri, bahwa sejak dahulu juga Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan ketentuan ordonasi tahun 1939 ini yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia itu tersendiri. Dan selanjutnya ini ada yang kedua. Nah, yang kedua ini kekuasaan dan pemerintahan maritim serta hubungan dengan dunia luar pada masa Orde Baru. Nah, selanjutnya ini pada perairan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan memainkan peran penting sebagai jalur perniagaan maritim kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-14. Nah, di kawasan ini juga sudah terbentuk pusat-pusat kekuasaan dalam bentuk negara-negara dan dengan 2 karakteristik. Ya, karakteristiknya apa aja yaitu, nah yang pertama ini ada negara-negara pesisir seperti Kepulauan Indonesia, terus juga ada Semenanjung Malaya dan juga ada Filipina serta negara-negara persawahan di dataran rendah di dataran Asia Tenggara seperti Burma, Thailand, Kamboja, Laos dan juga Vietnam. Kenut hal dalam sesat Zulkifli. Akan tetapi kolonialisme mengarahkan bangsa Indonesia untuk membelakangi laut dan pembangunan kota. Pendirian pusat industri serta kerja paksa di perkebunan secara perlahan mengikis tradisi maritim yang dinamis. Namun yang bisa dikatakan kolonialisme ini secara efektif membuat budaya bahari sebagai identitas leluhur bangsa Indonesia yang dimana menjadi terkubur. Meski demikian, gagasan untuk menghidupkan kembali identitas tersebut, identitas bahari sebagai kebijakan yang menjadi landasan dan orientasi pembangunan nasional tidaklah padam dan juga telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno itu tersendiri. Dan selanjutnya ada berbagai upaya Presiden Soekarno telah sejak lama memperlihatkan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Salah satunya ungkapan populernya ialah usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa pelaut yang kesibukannya menandingi riak gelombang laut itu sendiri. Di bawah pemimpinannya, berbagai kebijakan dalam bidang kemaritiman digalakkan
Di antaranya dengan membentuk Institut Angkatan Laut, Akademi Pelayaran Indonesia atau AIP, dan membentuk perusahaan pelayaran dalam negeri yang dimana ada di Jakarta Yachts pada tahun 1950. Presiden Soekarno juga ini mendorong berbagai upaya perumusan peraturan tentang perairan di Indonesia melalui Deklarasi Juanda 1957 yang telah kita jelaskan tadi. Dan sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, berbagai kebijakan di bidang kemaritiman pun terlihat dari disahkannya beberapa produk hukum, antara lain pengaturan hak kedaulatan di Indonesia ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Landas Kontinen serta melakukan estafet perjuangan diplomasi kemaritiman melalui Konvensi Hukum Laut Internasional. Selanjutnya ada yang terpenting dari upaya yang pernah dilakukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru ialah diakuinya konsep negara kepulauan oleh UNCLOS pada 1982. Karena keberhasilan inilah merupakan capaian dalam bidang kemaritiman yang amat krusial bagi Indonesia setelah menjadi negara yang merdeka, yang dalam perjalanannya tidak dapat dilepaskan dari dua masa kepemimpinan, yaitu Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto. Nah, selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga ini adanya kekuasaan dan pemerintahan maritim serta hubungan dengan dunia luar pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Nah, sebagai bagian dari kemaritiman atau kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat dan melakukan berbagai kerjasama di bidang maritim yang akan mendukung kepentingan kedua negara tersebut, melindungi lautan serta mempromosikan pembangunan keberlanjutan di sektor kelautan. Pada tanggal 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepakatan kerjasama di bidang maritim, yaitu Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. Lembar fakta ini memberikan rincian lebih lanjut terkait sejumlah prakarsa utama di bidang maritim antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Melindungi masyarakat pesisir dan perikanan Amerika Serikat, memberikan bantuan substansial guna mendukung kelestarian keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola sumber daya kelautan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan maupun tingkat nasional. Upaya ini akan difokuskan di 3 provinsi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi. Memerangi pencurian ikan, Amerika Serikat dan Indonesia bekerjasama untuk memerangi dan mencegah pencurian ikan atau IUU fishing, baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN yang begitu luas. Ini mana ada Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat yang dan NOAA, Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan. Amerika Serikat ini membantu Indonesia dalam penggadaian teknologi, integrasi sistem, serta pembangunan kapasitasnya, termasuk dalam pelatihan yang berkaitan dengan penerapan persetujuan tentang ketentuan negara pelabuhan Organisasi Pangan dan Pertanian atau yang biasa disebut FAO Agreement on Foreign State Mission. Penegakan peraturan ini di bidang perikanan serta tentang analisis informasi dan intelijen. Kerjasama ini juga akan mendukung kapasitas Indonesia untuk memenuhi persyaratan data baru dari program penelusuran asal makanan laut, yaitu Seafood Traceability, yang sedang dikembangkan untuk memerangi penipuan serta penangkapan ilegal produk makanan laut dalam perdagangan Amerika Serikat. Memperluaskan kerjasama IPTEK bidang kelautan berdasarkan perjanjian kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Bekerjasama dengan mitranya di Indonesia melalui observasi dan penelitian kerjasama terkait ekosistem laut, termasuk penelitian serta keragaman perubahan iklim.
Kerjasama ini juga akan meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara laut dan atmosfer serta kemampuan untuk memprediksi respon perubahan iklim dan ekosistem jangka panjang. Amerika Serikat dan Indonesia juga akan dapat membantu memperkirakan kekeringan dan curah hujan yang abnormal untuk wilayah Indonesia ini sendiri, memahami bagaimana fenomena oceanografi di Samudra Hindia mempengaruhi Amerika Serikat, serta memahami dampak ekologis pengasaman air laut pada terumbu karang itu tersendiri. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, yaitu penjelasan dari kekuasaan dan pemerintahan maritim di Nusantara serta hubungan dengan dunia luar. Saya Cindy Ardian. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.